Halo teman-teman seller Shopee, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Dan di nanti channel untuk belajar gimana sih tips dan trik jualan online ya di marketplace Shopee ya, ataupun nanti kalau di yang lainnya juga akan kita bahas juga. Nah teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan melanjutkan series iklan yang kemarin dulu. Jadi ini saya jeda dulu karena ini saya sudah dapat update terbaru. Oke ya, update terbaru. Jadi hari ini saya akan memberikan 5 update terbaru ya, 5 terbaru update di Shopee itu seperti apa. Jadi teman-teman, di Shopee itu karena saya kan salah satu seller mentor ya. Nah, dulu saya kan salah satu seller mentor Shopee. Jadi setiap minggu itu biasanya saya akan dapat update nih tentang fitur dan ya program terbaru gitu. Jadi Shopee fitur dan program terbaru dan update. Dan ini adalah data per tanggal 9 Desember. Sekarang tanggal, mungkin saya uploadnya ini di kisaran tanggal 14 lah ya, kisaran tanggal 14 atau 13. Jadi udah mundur 5 harian, tapi nggak apa-apa daripada enggak sama sekali ya. Soalnya di tanggal-tanggal yang itu udah ada antrian video saya yang lainnya tentang edukasi yang sudah saya jadwalkan di YouTube. Daripada saya ngambil lagi ya, mending ini saya post sekarang. Harusnya nih nanti jadwalnya di mungkin tanggal 14 lah ya, tanggal 14 atau 15 di kisaran ini nah harusnya nanti. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman dapat update informasi mingguan, weekly-nya aja. Dan saat ini nanti kita akan belajar tentang 5 informasi terbaru di Shopee seperti apa ya. Informasi aja, saya nggak akan bikin gimmick atau 5 algoritma terbaru Shopee ya, nggak usah. Ini 5 update program dan fitur aja sebenarnya, karena yang nyebut-nyebut algoritma mungkin bisa jadi nggak paham soal algoritma itu apa ya. Jadi hampir semua perubahan, bahkan itu perubahan fitur sama update aja sama program aja dibilangnya perubahan algoritma. Jadi algoritma itu nggak kayak gitu. Bisa kita bahas soal algoritma kapan-kapan di video yang lain ya. Nah sekarang ini cuma update fitur dan program aja gitu ya. Yang mungkin nanti ada yang nyebut algoritma, itu bukan algoritma ya. Ini hanya fitur dan program. Oke, yang pertama itu berhubungan dengan yang namanya program afiliasi penjual. Saya ganti orange dulu. Nah ini berhubungan dengan program afiliasi penjual. Nah per tanggal ini per Januari 2023, jadi per tanggal 1 nanti link afiliasi lama itu udah nggak bisa dimasukkan dalam perhitungan komisi lagi. Jadi teman-teman kalau tidak mengupdate link afiliasinya, baik itu link afiliasi toko ataupun produknya, itu nanti nggak dapat komisi. Jadi yang dihitung dari pesanan itu cuma dari link yang baru ya, link yang baru. Jadi link yang lama itu nanti tidak bisa didapatkan untuk komisinya. Nah penting kan kalau teman-teman juga main di program afiliasi penjual ini kan, kalau teman-teman nggak update linknya nanti nggak bisa dapat komisinya. Jadi silahkan nanti diupdate. Informasi lengkapnya teman-teman bisa baca artikel di Pusat Edukasi Shopee ya, di Pusat Edukasi Shopee. Nanti saya taruh di deskripsi linknya biar teman-teman nggak usah nyari-nyari bingung. Oke, gampang ya. Jadi di deskripsi nanti saya kasih link untuk update program afiliasi penjual. Teman-teman tinggal diklik, dipelajari semuanya selengkapnya, apa yang berubah dan apa ketentuannya, detailnya ada di sana. Jadi di sini saya cuma update aja bahwa akan ada perubahan di sini nih. Highlightnya yaitu link yang lama nggak bisa dihitung untuk komisinya lagi, harus pakai link yang baru. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian update yang kedua itu ada update tentang program Star Seller Shopee nih. Nah, ini program bagus ya bagi kita, karena untuk kriteria, jadi target kriteria untuk bisa bergabung menjadi penjual Star itu turun ya, kriterianya turun. Jadi kalau dulu itu kan chat dibalas itu harus 65%. Nah sekarang itu tinggal 60% aja. Kemudian untuk penilaian tokonya, kalau dulu itu harus lebih besar dari 45%, sekarang tinggal 4,4 aja. 4,5%. 4,5 penilaian tokonya itu berubah jadi 4,4 aja, jadi persen, di atasnya persen. Kalau yang ini nilai tokonya, penilaian tokonya itu ratingnya 4,5. Nah sekarang jadi 4,4. Gitu ya, turun 0,1, lumayan ya, lumayan meringankan. Kalau teman-teman belum jadi Star Seller, ini cukup membantu lah ya untuk meningkatkan supaya teman-teman bisa jadi penjual Star. Mas, penjual Star penting nggak sih? Penting banget ya, penting banget, karena itu
selain urusannya dengan traffic, ya kan, ada traffic di untuk startnya, karena kan ada pencarian khusus start kan, itu juga faktor kepercayaan, faktor trustnya dari customer. Jadi customer lebih pilih, oh ini yang star seller kok, at least seenggaknya toko ini toko bener gitu ya, seenggaknya dibandingkan yang nggak star gitu kan. Makanya teman-teman harus berjuang gimana caranya biar cepet dapat star gitu ya. Mungkin suatu saat kita bikin program video khusus untuk cara cepat menjadi star seller dan yang benar-benar cepatnya gitu ya. Tapi nanti kapan-kapan aja. Kemudian berikutnya star seller kan perlu dipertahankan. Jadi ada juga update target kriteria untuk mempertahankan. Kalau tadi untuk bergabung yang 60% sama 44. Kalau mempertahankannya juga turun. Jadi teman-teman itu bisa kehilangan startnya kalau dulu itu persentase chatnya itu kurang dari 60%. Kalau sekarang berubah. Jadi persentase chatnya itu harus lebih besar sama dengan 55%. Biar teman-teman masih bisa bertahan menjadi seorang star seller, dan penilaian tokonya harus lebih besar dari 4,3 atau sama dengan ya. Kalau dulu 4,4, kalau sekarang 4,3. Di 4,3 teman-teman masih bisa bertahan. Tapi kalau mau jadi star sellernya, teman-teman harus poinnya 4,4 untuk penilaian tokonya. Tapi kalau teman-teman itu udah jadi star seller, untuk bertahannya itu di 4,3 gitu ya. Dan informasi lebih lanjutnya juga ada di pusat edukasi. Nanti ada artikelnya ya, di sini kriteria untuk menjadi penjual star, sama ada juga ini gimana sih kalau teman-teman itu apakah bisa kehilangan apa enggak, atau gimana caranya biar teman-teman itu bisa mempertahankan star seller teman-teman. Nah nanti juga sama, ini juga akan saya taruh di deskripsi aja biar teman-teman ngekliknya gampang gitu ya, biar ngekliknya lebih gampang. Selanjutnya, nah yang ketiga, update yang ketiga yaitu kebijakan anti brushing. Jadi jika penjual ini terlibat dalam aktivitas kecurangan, jadi teman-teman sekarang sudah nggak boleh main curang-curang lagi ya, main akal-akalan lagi. Tadi tangan saya basah. Nah, kalau teman-teman terlibat dalam aktivitas kecurangan, maka akun penjual akan dikenakan pembatasan aktivitas, gitu ya. Aktivitas kecurangan yang dilakukan juga dapat berakibat pembekuan akun. Jadi kalau teman-teman nakal, ya kan, jadi penjual nakal lah ya. Istilahnya ini tuh anti nakal ya, kebijakan untuk anti nakal, anti brushing gitu. Jadi kalau teman-teman tuh nggak boleh melakukan aktivitas kecurangan, itu bisa kena pembatasan aktivitas, atau jika terus-terusan itu teman-teman juga bisa sampai pembekuan akun. Nah sayang banget ya, ini jangan sampai ya, ya. Jadi untuk menghindari terlibat kecurangan, penjual diarahkan untuk menerapkan tips meningkatkan visibilitas toko dan produk menggunakan SEO atau menggunakan iklan pencarian produk gitu ya. Artinya pakai cara yang benar ya. Tipsnya pakai cara yang benar, jangan pakai cara yang nggak benar, karena itu nanti bisa berakibat ke pembatasan aktivitas atau pembekuan akun ya. Seperti misalkan di order sendiri, di review sendiri, atau melakukan hal-hal yang melanggar lah istilahnya, itu mending nggak usah. Jadi teman-teman bisa menggunakan tips yang benar aja, ada di artikelnya juga, nanti taruh di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan anti brushing ini. Kemudian berikutnya update yang keempat yaitu tentang COD ya, tentang bayar di tempat. Apa yang update? Nah, ada update jasa kirim yang mendukung COD atau bayar di tempat, yaitu ada ID Express, Antaraja reguler, dan Antaraja ekonomi. Oke ya. Jadi ada update jasa kirim yang mendukung COD. Kalau sekarang ini semuanya sudah mendukung COD. Kemudian jika terdapat barang yang hilang dan rusak pada saat pengiriman atau pengembalian, penjual dapat melakukan pelaporan dengan mengisi formulir barang rusak saat diterima atau pengembalian barang tidak diterima. Nah, maksimal kalau dulu kan 14 hari nih. Nah, sekarang jadi 7 hari kalender sejak barang dikembalikan. Jadi teman-teman, kalau misalkan barangnya itu rusak atau hilang ketika barangnya itu sudah dikembalikan ke kita, setelah barang itu dikembalikan, maka 7 hari kalender setelah barang dikembalikan itu kita bisa mengisi formulir barang rusaknya ya. Kalau dulu 14 hari, kalau sekarang 7 hari. Ini lebih gercep lagi ya. Biar apa sih? Biar lebih gampang men-tracingnya gitu ya. Yang dulu itu hanya 14 hari sama
14 hari kan untuk pelaporan, sekarang dia berubah jadi cuma 7 hari gitu. Jadi kita harus lebih cepat lagi kalau misalkan ada update barang retur yang rusak gitu ya. Kemudian Shopee akan memutuskan apakah klaim dapat diproses atau ditolak, maksimal 4 hari sejak formulir diisi ya. Kalau dulu kan 2 hari, nah sekarang 4 hari ya. Shopee-nya lebih butuh waktu lagi gitu ya. Untuk istilahnya kita dapat informasi maksimal 4 hari ya kan, setelah kita isi formulir. Dan nanti teman-teman kalau masih bingung bisa baca di artikel di sini ya. Informasi lebih lanjutnya ada artikel di sini, nanti teman-teman bisa pelajari dan linknya nanti akan saya taruh juga di deskripsinya. Kemudian yang terakhir itu tentang pajak impor kan. Pajak impor untuk biaya masuk PPN dan PPH gitu ya. Jadi ada update presentase pajak impor. Ini biaya masuk PPN dan PPH yang di dalamnya maksudnya itu biaya masuknya untuk beberapa jenis produk, oke ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri di bagian tabel ini, bisa di pause videonya kalau teman-teman juga main istilahnya itu ada barang impor. Maksudnya impor itu kan untuk barang-barang yang dari daerah-daerah bebas, perdagangan bebas itu loh ya, yang kayak di Bintan, terus di Batam, terus Sabang kayaknya ya, Sabang sama mana lagi ya, Aceh besar apa ya, saya agak lupa ya. Tapi nanti bisa cari sendiri daerah-daerah yang pedagang bebas itu ya, perdagangan bebas, kawasan perdagangan bebas itu. Nanti teman-teman kalau misalkan memang berkecimpung di sana bisa dicek lagi di sini untuk perubahan persentasenya ya. Persentasenya biaya masuknya, kalau tas 15-20%, PPN-nya 11%, kemudian PPH-nya 7,5 sampai 10%, dan sepatu 25-30%, ininya jadi 7,5 sampai 10%. Tekstil biaya masuknya yang beda-beda ya. Tekstil itu 15% sampai 25%, dan lainnya itu 7,5%. PPH-nya nggak ada kalau yang lain-lainnya. Nah, ini kalau nanti teman-teman itu menggunakan NPWP untuk dalam menggunakan pengiriman ke pihak jasa kirim itu, maka nanti PPH-nya itu jadi 15-20%. Ini kalau teman-teman tidak menggunakan NPWP, maka nanti PPH-nya lebih mahal, 15-20%. Dan informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa dipelajari di artikel ini, nanti juga sama saya taruh di deskripsi. Barangkali teman-teman pengen tahu barang dari daerah-daerah itu biasanya kan cenderung murah, tapi ya itu pajaknya gede. Jadinya ya sama aja gitu. Pajaknya gede untuk masuknya ke Indonesia kayak gitu. Oke teman-teman, nah itu tadi 5 update terbaru Shopee per tanggal 9 September ya. Saya dapat itu per tanggal 9 September 2022. Nanti tiap minggu biasanya saya akan saya buatkan videonya, dan teman-teman juga langsung dapat update terbaru dari Shopee. Jadi teman-teman bisa langsung gerak lebih cepat dibandingkan seller yang lain. Otomatis teman-teman bisa memanfaatkan keunggulan tersebut gitu ya. Dan teman-teman apabila misalkan edukasi di video ini terasa kurang, saya ada grup belajar bareng Burhan. Grupnya di mana aja ya, cuma di Telegram. Ini grupnya di Telegram. Kalau teman-teman mau join di grup belajar bareng Burhan ya, nah di sini logonya Elementor Shopee ya, pinjem ya. Nanti saya ganti kalau udah punya logo sendiri. Jadi grup ini untuk belajar bersama ya tentang semua marketplace, diskusi sehat, tumbuh berkembang bersama. Kemudian di sini grupnya baru ada 46 member, video kemarin baru 35. Ini satu minggu beberapa hari nambah 11 ya, nambah 11 orang gitu. Dan nanti di sini kita bisa diskusi bersama, ada saya, ada teman-teman seller yang lain, bisa bareng-bareng untuk diskusi gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan pengen connect saya lebih jauh ya kan, ingin kenal saya lebih jauh, bersosialisasi dengan saya, teman-teman bisa ke IG saya belajar bareng Burhan. Nanti di sana kita bisa bersosialisasi. Kalau YouTube ini kan tetap edukasi ya kan, tetap tempat belajar. Kalau mau sapa-sapa saya gitu kan ya, itu boleh di sini lah. Di sini ya istilahnya kita lucu-lucuan lah. Kalau di sosial media ya seru-seruan di sosial media. Ya tempatnya bersosialisasi sih ya. Kalau YouTube juga sama, di belajar bareng Burhan kan YouTube saya. Kemudian TikTok ini saya jarang aktif, jadi nanti dulu deh nggak apa-apa. Yang penting di IG dulu, sama-sama sosial media kan. Sama-sama sosial media di IG dulu harusnya nggak apa-apa. Oke, gitu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf lebih panjang ya, tapi saya itu 10 menit, ini sampai 14 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, sampai jumpa.